Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sohibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian siraman Ramadan. Dan insya Allah Wes hari ini akan membawakan sedikit bahasan tentang surah Al-Baqarah ayat 185. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kita kepada esensi Ramadan itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam tafsir Al-Mawardi sedikitnya dijelaskan tentang ayat ini. Yang pertama, kita mengenal istilah asy-syahru. Karena di ayat ini dikenal ada istilah asy-syahru. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Amma syahru ma'khudun minasy-syahrah. Jadi kalau dalam bahasa kita asy-syahru itu diambil dari asal kata syahrah atau syahara. Orang Arab mengatakan biasanya dengan menggunakan syahara itu syahara fulanun saifahu. Artinya syahara fulanun, seseorang menghunus saifahu, pedangnya. Jadi seorang menghunus pedang. Atau bisa saja bimana asy-syahrah itu adalah ternama, populer, terkenal. Mendeklarasikan itu juga bisa menggunakan kata syahrah. Artinya yang tadinya tidak diketahui kemudian biar orang tahu semua, maka dalam istilah Arab itu dikatakan syahrah. Nah, dalam ayat ini tentunya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di dalam kondisi yang tadinya orang tidak mengetahui tentang apa itu sebenarnya esensi Ramadan, hakikat Ramadan itu sendiri, kemudian Allah angkat dengan sebuah dustur yang luar biasa di dalam kondisi seperti itu, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan itu, di bulan ternama, di bulan terkenal, Allah menghunuskan, seolah-olah seperti itu maknanya. Allah mendeklarasikan bahwa di bulan itu diturunkan Al-Quran yang berfungsi sebagai hudan, kemudian wabayyinat dan al-furqan. Menurut Imam Al-Mawardi, hudan yang dimaksud adalah rosyadan, sebagai petunjuk. Petunjuk bisa dibilang peta konsep kehidupan. Ini ceritanya nih kan, kita itu lahir ke alam dunia dan kita tentunya bukan happy endingnya di dunia gitu loh, tapi kita akan terus melalui perjalanan-perjalanan di berikutnya, sehingga kita di dunia ini butuh peta konsep kehidupan yang bisa membimbing, mengarahkan, atau butuh rosyadan sebagai petunjuk. Nah, petunjuk ini agar bisa membimbing seseorang selamat dari titik awal hingga sampai tujuan. Kemudian menjelaskan lagi Al-Mawardi dalam makna bayyinat itu artinya selain daripada fungsi Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, juga sebagai bayyinat. Artinya ma bainal halal wal haram, penjelas antara halal dan haram. Nah, kebayang nggak kalau kita hidup di kaum milenial, terutama nih para sepuh juga tak kalah pentingnya. Kalau hidup kita nih udah nggak tahu halal mana haram, mana alkohol, mana teh botol, wah itu
gimana tuh kehidupannya? Udah sesat tadi, nggak tahu petunjuk arah. Hidup nggak tahu halal haram lagi. Apa kata dunia itu nantinya ya? Itu bayyinat itu sebagai penjelas mana halal mana haram. Sehingga dalam sebuah keterangan Rasulullah pernah bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wal umuru bainahuma mutasyabihah. Yang halal Allah jelaskan bahwa itu adalah halal. Yang haram adalah haram. Sementara urusan di antara halal dan haram itu syubhat namanya. Nah, Al-Quran berfungsi sebagai bayyinat, sebagai penjelas antara halal dan haram. Oleh karenanya, selain daripada Al-Quran, kita jadikan sebagai hudan, sebagai rosyadan, sebagai guide yang akan menuntun kita keselamatan di akhirat nanti, juga sebagai penjelas, dustur penjelas kepada kita agar melangkah senantiasa hati-hati dan supaya kita selamat. Dan yang ketiga, selain hudan, wabayinat, dan al-furqan. Apa itu al-furqan? Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa al-furqan adalah ma yufarriqu bainal haq wal batil. Pembeda antara hak dan al-batil. Sehingga di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Meskipun dalam sebuah hadis sebetulnya dalam bulan Ramadan itu Allah tidak hanya menurunkan Al-Quran, tetapi juga Injil, Taurat, bahkan Suhuf Ibrahim itu diturunkan di bulan Ramadan. Dan fungsinya, terutama Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan adalah sebagai pembeda antara hak dan batil. Kebayang nggak orang kalau udah digaidi oleh Al-Quran sebagai hudan, kemudian dijelaskan dan dibedakan mana hak, mana batil. Ini orang pasti selamat. Oleh karenanya, Sohib Boys yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini, mari kita ambil esensi atau hakikat Ramadan dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelas antara hak dan batil, sebagai pembeda antara hak dan batil, dan juga sebagai penjelas antara halal dan haram. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di muka bumi ini. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.